Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, sahabat-sahabat apoteker dimanapun kalian berada saat ini. Semoga semua dalam keadaan sehat. Walaupun kita semua sama-sama sekarang menghadapi cobaan yang luar biasa ya, pandemi Corona atau COVID-19. Namun semoga cobaan-cobaan ini dapat kita lalui bersama dengan baik. Nah, pada kesempatan ini kembali lagi dengan saya, Apoteker Zaini. Sudah lama saya tidak menyapa teman-teman dalam konten-konten video yang berhubungan dengan apotik. Karena kesibukan-kesibukan yang saya jalani, sama mungkin seperti teman-teman semua, ada yang stay at home, ada yang work from home. Kebetulan saya pribadi sekarang menjalani work from home. Walaupun bekerja di rumah, kami tetap bekerja seperti biasa. Pada hari ini saya kebetulan ada waktu untuk membuat konten yang berhubungan dengan apotik. Nah, tentu mudahan ini dapat memberikan informasi kepada teman-teman semua dan ini membuka ruang sharing bagi kita semua, terutama untuk teman-teman sejawat apoteker semua yang sekarang sedang mendirikan apotik atau yang sudah pernah mendirikan apotik. Pada konten hari ini, video kali ini, saya akan berbicara mengenai bagaimana memilih distributor atau pedagang besar farmasi yang kita gunakan untuk pengadaan obat pertama kali di apotik. Nah, ini mungkin menjadi pertanyaan juga bagi teman-teman semua. Nah, ceritanya di sini adalah kita sama-sama sudah selesai mendirikan apotik, teman-teman sudah dapat lokasi, teman-teman sudah mendapatkan izin operasional apotik yang ditandai dengan adanya surat izin praktek apoteker dan surat izin apotik atau SIPA dan SIA. Nah, ketika teman-teman sudah mendapatkan SIPA dan SIA, izin operasional apotik tertanggal tersebut berarti sudah bisa dilakukan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana proses pengadaan awal untuk obat-obat tersebut? Nah, maka teman-teman semua ada beberapa macam langkah yang bisa kita lakukan untuk pengadaan awal obat-obatan itu. Nah, yang pertama adalah perlu dipahami bahwa yang memberikan supply terhadap obat-obat yang ada di outlet atau apotik selama ini adalah disebut dengan distributor. Nah, distributor atau lebih dikenal di dunia farmasi dengan pedagang besar farmasi atau PBF, yang mana merupakan perusahaan atau anak perusahaan yang ditunjuk oleh pabriknya atau perusahaan yang memproduksi obat-obat tersebut yang ada di seluruh Indonesia untuk tempat sebagai penyaluran atau distribusi daripada sediaan farmasi dan alat kesehatan. Nah, jadi PBF itu ada nanti yang istilahnya PBF lokal, ada yang nanti istilahnya PBF nasional. Nah, PBF lokal adalah PBF yang didirikan setempat di daerah tersebut. Nah, kalau PBF nasional dia sudah didirikan di pusat, kemudian dibuka di beberapa daerah yang ada di Indonesia sebagai PBF cabang. Nah, jadi perbedaan secara mudahnya seperti itu. Nah, sekarang adalah bagaimana langkah awal kita untuk mengadakan obat yang berasal dari PBF-PBF tersebut. Nah, teman-teman perlu pahami di awal ketika kita belum memiliki kontak daripada PBF masing-masing untuk pengadaan obat, maka langkah awal yang harus kita lakukan adalah mencari kontak distributor. Nah, bagaimana caranya? Teman-teman, caranya mudah. Datang saja ke apotik teman sejawat. Datang saja ke apotik yang sudah berdiri sebelumnya. Kita minta kontak-kontak distributor. Minta kontak distributor PBF-nya atau bisa saja juga melalui kontak salesnya. Kemudian kita hubungi bahwa saya mendirikan apotik di daerah ini, beralamat di sini, kemudian saya membutuhkan obat-obat untuk pengadaan. Nah, maka biasanya distributor akan
mengontak atau menugaskan salesnya untuk datang ke apotek teman-teman, yang mana di sana nanti dia akan membawa rincian obat bersama dengan spesimen-spesimen yang perlu ditandatangani sebagai langkah awal kerjasama antara apoteker dengan distributor. Nah, jadi seperti itu langkah awalnya. Nah, kemudian ketika kita sudah mendapatkan berbagai macam distributor yang ada di satu wilayah, saya yakin distributor itu akan sangat banyak, distributor lokal maupun distributor nasional. Nah, itu teman-teman tinggal memilih nanti distributor-distributor mana yang kemudian yang kita gunakan untuk pengadaan obat-obat pertama kali. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, setelah kita dapatkan kontak itu, kemudian kita sudah dapat rincian obat-obatnya, nah, distributor mana yang kemudian akan kita pilih dalam pengadaan obat? Nah, sebelum ke sana, maka teman-teman harus terlebih dahulu membuat list kebutuhan obat yang ada di apotek teman-teman semua. Nah, dari mana dapat list kebutuhan obat? Nah, itu juga harus dikaji dulu ya. Nah, kita bisa saja menggunakan obat-obat yang umum dialami oleh masyarakat sekitar yang mungkin berlaku umum di seluruh wilayah ya. Misalnya obat-obatan yang sifatnya adalah untuk gejala-gejala tertentu ya, misalnya batuk, pilek, demam kan umum terjadi orang lain di sekitar kita. Kemudian diare ya yang umum. Kemudian pusing, sakit kepala, kemudian apa lagi ya? Ya itu mungkin ya penyakit-penyakit yang umum terjadi, yang ringan yang ada di daerah kita. Maka kita langkah awal bisa mengadakan obat-obat tersebut terlebih dahulu. Nah, kemudian masuk ke penyakit-penyakit degeneratif. Nah, misalnya penyakit-penyakit degeneratif itu bisa kita list, misalnya paling banyak di tempat kita apa, misalnya hipertensi kah, diabetes kah, kemudian asam urat kah, kolesterol kah, atau penyakit-penyakit lainnya. Itu bisa di list, kemudian kita tentukan obat-obatnya apa. Biasanya komposisi yang awal umumnya adalah satu generik untuk 2 branded. Jadi kalau, mohon maaf nih, saya sebut merek ya, contohnya paracetamol misalnya, generik, maka brandednya teman-teman misalnya mengambil Sanmol dari Sanbei misal ya, Pamol misalnya, Sanmol dan Pamol. Nah, jadi ada 2 branded, 1 generik. Itu langkah awal yang bisa teman-teman lakukan. Nah, jadi jangan juga terlalu banyak brandednya duluan di awal ya. Kita harus membaca terlebih dahulu bagaimana pola konsumsi obat-obatan yang ada di daerah setempat. Karena daerah setempat Anda bisa saja berbeda dengan daerah tempat saya. Begitu juga sebaliknya. Nah, maka langkah awal adalah kita beli dalam jumlah terbatas, adakan dalam jumlah terbatas, sambil jalan nanti sambil kalian lihat bagaimana pola konsumsi yang ada di daerah tersebut. Apakah sama dengan di daerah-daerah lain atau tidak, itu sangat tergantung dengan konsumennya. Nah, maka kita di awal ini kita coba untuk melihat, kita coba untuk memotret bagaimana pola konsumsi tersebut. Nah, maka teman-teman nanti selanjutnya akan lebih mudah dalam proses pengadaan lebih lanjut. Nah, itu langkah kedua ya yang bisa dilakukan. Nah, jadi melalui distributor resmi, kita kontak dulu, kemudian kita lihat data-data atau kebutuhan-kebutuhan berdasarkan penyakit atau yang disebut dengan pola epidemiologi penyakit yang ada di sekitar kita. Kemudian kita adakan obat sesuai dengan penyakit-penyakit tertentu yang ada di sana. Nah, kalau teman-teman agak mau sedikit repot, teman-teman yang suka berbasis data faktual, data statistik, maka teman-teman bisa datang ke dinas kesehatan setempat. Minta data 10 besar penyakit terbanyak itu apa aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu yang menjadi fokus pengadaan untuk obat. Itu juga bisa sekali bagi teman-teman yang memang dalam tanda kutip pengen menggunakan data statistik. Tapi bagi teman-teman yang malas melakukan itu, ya tidak masalah juga. Kita bayangkan saja kira-kira di daerah ini
di daerah kita ini kira-kira penyakit apa saja yang banyak diderita oleh masyarakat, itu juga bisa dengan metode forecasting ya. Jadi membayangkan ya, mengingat-ingat pola konsumsi orang di daerah tersebut apa kira-kira ya. Nah, sambil jalan nanti kita akan perhatikan obat-obat apa saja yang kemudian dicari. Nah, itu teman-teman yang perlu diperhatikan. Nah, ketika teman-teman sudah memiliki listnya, nah teman-teman tinggal menentukan di mana distributornya. Nah, jadi jangan salah ya teman-teman. Jangan membayangkan bahwa satu distributor itu hanya ada satu prinsipal atau hanya ada satu merek dagang atau pabrik tertentu. Tidak. Ada yang kemudian nanti distributor lokal itu mengambil hampir seluruh distributor nasional yang ada. Jadi dengan kata lain, di beberapa distributor lokal justru akan lebih lengkap nantinya. Nah, tidak menutup kemungkinan juga di distributor nasional ada juga mengambil dari beberapa distributor nasional yang lain, yang kemudian ada di tempat dia juga dari pabrik A, ada di tempat dia juga dari pabrik B, dan seterusnya. Maka kita harus jeli di sini sebagai seorang apoteker, kita harus jeli sebagai seorang yang menghandle pengadaan untuk melihat perbandingan harga di sana. Karena ini sangat signifikan teman-teman, berpengaruh terhadap modal awal teman-teman untuk pengadaan nantinya. Jangan sampai nanti mengambil obat yang harganya justru jauh lebih mahal dibandingkan yang lain. Maka di sini kita harus jeli membandingkan antar distributor. Distributor A, obat A seperti apa. Distributor B, obat A seperti apa. Kemudian kita combine, kita perbandingkan, harganya sama misalnya. Nah, kita lihat lagi faktor lain adalah diskon. Nah, jangan salah teman-teman, obat-obatan itu banyak diskonnya. Tergantung jumlah pembelian biasanya. Pembelian dalam jumlah yang besar, diskonnya akan jauh lebih besar. Nah, maka di sini kita harus jeli juga menentukan berapa jumlah obat yang akan kita adakan. Nah, untuk awal-awal mungkin tidak bisa ya kita mengejar diskon yang besar. Namun untuk kedepannya nanti teman-teman harus paham bahwa ketika kita pengen diskon yang lebih besar, maka kita pengadaannya akan jauh lebih besar. Tapi pertimbangkan juga pengadaan yang jauh lebih besar itu tentu adalah untuk obat-obatan yang sifatnya adalah fast moving atau cepat sekali keluarnya atau cepat sekali penjualannya. Nah, itu perlu pertimbangan khusus. Itu akan teman-teman pahami, akan teman-teman pelajari nanti ketika sudah menjalani apotek sekian bulan atau sekian tahun nantinya. Nah, untuk langkah awal ini tentu adalah tidak mungkin pembelian dalam jumlah terlalu besar. Maka diskonnya mungkin tidak terlalu banyak juga. Namun, untuk membandingkan antar dua buah PBF atau distributor, maka kita harus pertimbangkan aspek diskon itu. Kemudian yang kedua, yang kita pertimbangkan adalah aspek apa? Aspek kemudahan dalam transaksi. Nah, ini juga penting teman-teman. Nah, ada beberapa distributor dia sangat mudah, transaksinya bisa melalui pembayarannya tidak harus cash ya, cash on delivery, tapi dia melayani dengan metode transaksi banking ya. Jadi banking atau dengan SMS banking, mobile banking, dengan internet banking, yaitu melalui rekening. Nah, itu juga bisa teman-teman pertimbangkan yang mana yang lebih mudah. Kita lebih mudah cash atau lebih mudah melalui banking gitu ya. Nah, pertimbangan lain juga terkait pelayanannya, bagaimana sistem kontraknya. Sekian berapa lama kita baru bisa kredit, itu juga menjadi pertimbangan. Ada beberapa BF tertentu yang dia 1 minggu sudah bisa kredit. Jadi kita pembelian 1 bulan sudah bisa kredit. Jadi pembelian 1 bulan pertama, kalau kita konsisten 1 bulan itu membeli berapa gitu ya, itu bulan berikutnya sudah bisa kredit. Nah, kemudian ada juga yang distributor yang kemudian 2 bulan dulu baru bisa kredit atau 3 bulan dulu baru bisa kredit. Nah, itu tergantung lagi kebijakan dari perusahaan masing-masing. Nah, jadi teman-teman harus juga jeli, harus juga mempertimbangkan hal ini. Jadi bagaimana kita menentukan distributor yang akan kemudian kita gunakan nanti sebagai pengadaan awal, itu harus mempertimbangkan dari berbagai macam aspek. Ya, kebayang ya. Kalau dibayangkan memang cukup berat. Namun nanti ketika sudah melaksanakan, teman-teman apoteker, teman-teman tenaga farmasi yang bekerja di area pengadaan,
itu akan paham sendiri ketika sudah melaksanakannya. Oke, itu cara pertama. Cara kedua, sebenarnya kita bisa saja membeli sesama apotik, teman-teman. Ya, ini cara kedua ya. Membeli sesama apotik. Rekanan punya teman yang kebetulan sudah berdiri duluan. Itu bisa saja kita beli di apotik lain. Tentu dibuatkan surat pesanan ke apotik tersebut. Kemudian apotik tersebut mengeluarkan obat-obatan yang mungkin dalam bentuk ada nota pembelian gitu ya. Nah, jadi itu bisa saja terjadi antara apotik satu dengan yang lainnya. Tapi dalam jumlah yang tentunya terbatas juga. Nah, itu bisa pola itu digunakan, namun tentunya tidak bisa terlalu banyak. Jadi pengadaan awal saja teman-teman, pembelian sedikit itu bisa saja sebenarnya melalui apotik. Tapi saya tidak menyarankan dengan pola ini karena tentu diskon itu sudah diambil oleh apotik yang kemudian melakukan pengadaan itu. Sehingga teman-teman mungkin hanya bisa mendapatkan harga neto apotik saja. Kalau itu sudah ada pembicaraan dengan pemilik sarana apotik yang teman-teman beli itu. Misalnya kita hanya membeli harga neto, kemudian diskon diserahkan kepada yang bersangkutan, itu bisa dengan perjanjian di awal ya. Nah, namun saya tidak menyarankan ini tadi ya, karena sedikit banyak memang itu tidak menguntungkan dari sisi finansial. Nah, maka saya menyarankan tetap melalui distributor secara resmi. Oke. Nah, itu langkah 1 dan langkah 2 yang harus kita lakukan. Bisa melalui distributor resmi, bisa melalui apotik teman sejawat. Nah, namun saya lebih menekankan pada aspek pertama, melalui distributor resmi. Nah, kemudian ketika sudah kita menetapkan distributornya, kita pengadaan. Nah, yang perlu teman-teman pahami di awal-awal itu cash ya. Maka teman-teman harus memikirkan spare dana untuk pembelian awal. Kira-kira berapa? Katakanlah yang saya ceritakan dulu di video-video sebelumnya. Saya mendirikan apotik hanya dengan modal 10 juta rupiah. Itu bisa untuk pengadaan awal. Maka teman-teman katakanlah patok berapa modal awal? 10 juta rupiah misalnya. Nah, maka ketika modal awal sudah dipatok 10 juta rupiah, teman-teman berbelanjalah 10 juta rupiah dengan cash on delivery. COD ya. Nah, jadi beli saja sejumlah itu, yang kemudian nanti untuk selanjutnya, teman-teman putarlah penjualan dari obat itu, yang kemudian belilah secara bertahap dengan distributor yang sama, sampai masa kontraknya dipenuhi. Yaitu misalnya 3 bulan pertama harus cash dulu, kemudian selanjutnya bisa kredit. Nah, ketika sudah masuk tahapan yang mana kita sudah bisa kredit, itu teman-teman akan sangat mudah meringankan beban kita di apotik, karena obat-obat itu tidak harus selalu dibayar di awal. Maka kita bisa saja kredit, biasanya 2 minggu atau 3 minggu kemudian baru bisa ditarik dananya oleh distributor melalui bagian penarikan dana ya. Nah, jadi teman-teman sebagai seorang apoteker, sebagai seorang yang berada di bidang pengadaan obat di apotik, kita harus jeli dalam proses pengadaan ini, karena banyak sekali potensi-potensi diskon, banyak sekali potensi-potensi keuntungan-keuntungan yang didapatkan selain dari angka yang tertulis pada list harga obat yang ada di distributor itu. Nah, contoh lain selain diskon adalah adanya berbagai macam tawaran-tawaran. Nah, tawaran-tawaran ini juga menjanjikan bagi teman-teman ketika teman-teman pengen mendapatkan sesuatu yang lebih dari distributor, yang kemudian ini menjadi aset yang berharga atau menjadi income juga tambahan bagi apotik teman-teman. Contohnya ketika beli 10 produk dapat 2 produk. Nah, itu juga kan 2 produk itu sudah keuntungan. Beli 10 produk dapat payung misalnya. Beli 10 produk dapat kaos. Nah, itu juga menjadi hal-hal yang menarik ya di sisi lain dari pengadaan obat-obatan ini. Nah, jadi gitu aja teman-teman. Mudahan bisa memahami apa yang saya jelaskan pada hari ini.
Mudahan sharing saya ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua untuk mengawali pendirian apotek, bagaimana pengadaan awal obat-obatan sehingga apa yang teman-teman lakukan itu efektif dan efisien. Tapi jangan lupa teman-teman semua, pengadaan itu berbasis data ya, berbasis data faktual di lingkungan. Jangan sampai mengadakan obat-obatan yang tidak digunakan oleh di daerah tersebut. Misalnya teman-teman mengadakan obat-obat cancer, contoh ya, tidak mudah keluar. Bahkan 1 tahun sekali, jarang sekali obat-obatan itu akan keluar. Jangan diadakan dulu. Adakanlah obat-obat yang banyak diderita oleh masyarakat setempat. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Salam apoteker Jaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.